Firman dan doa adalah bentuk pergaulan dengan Allah. Apa hal mendasar yang sangat penting ketika kita berdoa? Shalom, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Mari perkaya wawasan, pengetahuan, dan iman kita terhadap firman Tuhan melalui acara ini. Selamat bergabung bagi saudara yang baru mengikuti program ini. Silahkan subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Bersama saya, Pendeta Dr. Yun Duhi, yang akan memberikan penjelasan bagi kita semua. Shalom, Pendeta Yun. Shalom. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Haleluya. Pendeta, dalam kehidupan iman dari Jemaat Kudus, bagaimana memahami hubungan doa dan hal bergaul dengan Allah? Ya. Kehidupan iman bukan berarti selesai hanya dengan sekali pengakuan iman. Kita telah percaya Yesus dan menjadi anak Allah kan? Amin. Artinya sejak itu telah dimulailah pergaulan dengan Allah. Contoh, setelah menikah dan jadi pasangan suami istri, seiring jalani hidup, ada saatnya bertengkar kan? Ya. Tapi jika percakapannya sama sekali terputus, bukankah artinya ada masalah? Hubungan antara Allah dan kita pun sama seperti demikian. Kalau begitu, apakah cara bergaul dengan Allah? Yaitu firman dan doa. Dengan firman, Allah memberitahukan kehendaknya. Dan doa menjadi jalan untuk kita mengucapkan pengakuan kepada Allah. Jika tidak ada doa yang demikian, artinya tidak ada percakapan dan pergaulan dengan Allah. Dunia tempat kita tinggal ini adalah medan perang rohani yang sengit. Maka Rasul Paulus mengumpamakan jemaat-jemaat kudus sebagai prajurit. Di 2 Timotius pasal 2. Dia mengatakan bahwa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Coba ya kita buka Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kalau baca seterusnya dikatakan tentang disuruh memakai ikat pinggang, baju jira, kasut, perisai, ketopong, pedang yang menunjuk pada kebenaran, keadilan, Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, Roh Kudus, dan firman. Lalu di bagian akhirnya ada satu bagian yang dipisahkan. Nah, itu apa? Doa. Coba ya selanjutnya ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, di sini dikatakan doa, dalam segala doa. Doa bahasa Yunani proseukomai. Proseukomai. Eukomai ditambah proses. Eukomai ditambah kata pros. Eukomai adalah kata yang sampaikan ketika berseru memanggil, ya Allah datanglah. Artinya sungguh-sungguh ingin, sungguh-sungguh berharap. Dan kata pros adalah menuju pada atau menuju ke. Jadi hal apa yang harus kita waspadai saat memahami tentang doa? Fakta bahwa fokus dari doa bukanlah hal-hal yang akan Allah berikan. Justru harus benar fokus pada Allah yang memberikan hal-hal tersebut. Pendeta, tadi pendeta berkata bahwa ketika berdoa harus berfokus kepada Allah. Nah, kalau begitu, bagaimanakah kita, Jemaat Kudus, seharusnya berdoa? Nah, dunia ini sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi di medan perang rohani ini, jika tanpa doa, kita tidak bisa mengelak untuk kalah. Kalau begitu, di dalam peperangan rohani melawan setan iblis, bagaimana kita harus berdoa? Bayangkan dalam pertempuran yang sengit, tentara kita kalah jumlah dari tentara musuh. Dalam situasi demikian, harus dapat pertolongan dengan markas pusat kita kan? Iya.
Ketika itu siapa yang memberitahukan situasi perang dengan mengirimkan kode Morse atau pesan radio? Tentara petugas telegrafi. Tentara petugas telegrafi atau petugas komunikasi kan. Serak-serak, saat ini di garis depan sekitar 500 meter tentara musuh datang mendekat. Kami tidak bisa kami tidak bisa perkirakan jumlah tentaranya. Tolong kirimkan amunisi dan bantuan. Maka jika terima bantuan akan bisa beroleh kemenangan dalam perang. Ya. Ya, sama halnya dengan itu. Dalam perang rohani, komunikasi harus berjalan dengan lancar. Nah, doa adalah seperti komunikasi yang meminta bantuan ke markas pusat. Saat itu, ada hal yang harus terlebih dahulu dilakukan oleh tentara petugas komunikasi. Apa itu? Terlebih dahulu harus menuju tempat yang bisa menangkap gelombang radio. Harus keluar dari dalam tanah atau tempat yang dikelilingi tembok. Selanjutnya harus cocokkan apa? Frekuensi yang sudah disepakati. Yaitu frekuensinya harus saling cocok baru terwujud komunikasi. Ya. Tapi bayangkan, jika tidak tangkap gelombangnya lalu frekuensinya juga tidak cocok. Dengan hati tergesa-gesa hanya pegang alat komunikasinya dan bicara. Menyampaikan hanya situasi krisis yang sekarang dihadapi. Tapi mau berusaha bicara bagaimanapun, isi pesannya apakah tersampaikan ke markas pusat? Tidak kan? Pendeta, tadi pendeta juga katakan, doa itu seperti hal berkomunikasi di medan perang. Sehingga harus ada di tempat yang tepat. Nah, ini maksudnya apa? Ya, seperti hal komunikasi demikian, doa kita pun terlebih dahulu harus memeriksa posisi diri kita. Kita tidak boleh ada sembunyi di dalam bunker atau tidak boleh ada tembok penghalang. Harus keluar dari hal-hal yang mengganggu komunikasi. Coba buka ya, Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Meskipun ingin minta dikirim tentara bantuan dari markas pusat pun tidak akan dikirimkan. Mengapa? Karena kesalahan dan dosa sedang menghalangi jalannya. Satu lagi, Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Apa yang menghalangi dan menutupi hubungan Allah dengan kita? Dosa, kejahatan. Entah dosa kejahatan besar atau kecil, jika tidak bertobat, maka Allah tidak dengarkan doanya. Mengapa? Karena Allah adalah sosok yang kudus. Tapi saat kita meninggalkan dosa kejahatan, Allah mendengar dan datang mencari. Coba selanjutnya ayat 20, Yesaya 59 ayat 20. Ayat 20, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi untuk berdoa, meminta pertolongan dari Allah, apa yang pertama harus dilakukan? Kita harus meninggalkan dosa kejahatan, yaitu berbalik dari dosa kejahatan. Kemudian apa maksud pendeta ketika mengumpamakan doa dengan hal komunikasi bahwa gelombangnya harus sama atau frekuensinya harus sama? Ya, frekuensi. Jadi kedua ya, sama seperti komunikasi radio di medan perang, kita juga harus mencocokkan frekuensi dengan frekuensi kita dengan frekuensi milik Allah. Misalkan tanpa melakukan pemeriksaan apakah frekuensinya cocok, hanya minta saja. Oh Tuhan, aku sedang sengsara, aku perlu hal ini, inilah permohonanku, harapan dan keinginanku, tolonglah aku. Tidak akan ada jawaban apapun. Untuk itu, terlebih dahulu harus memeriksa apa? Tadi saat sebelum memulai komunikasi, terlebih dahulu mengecek posisi ya, atau lokasi diri kan. Yeah. Nah, selanjutnya memeriksa apakah frekuensinya cocok dengan Allah. Dibandingkan hal mendesak dalam hidup kita, hal ini harus lebih diutamakan. Kemudian selanjutnya disuruh memohon apa yang kita minta. Tolong jatuhkanlah bom dengan pesawat di titik yang di sini, dan di sini gitu kan.
Kalau begitu, frekuensi Allah itu ada di mana? Di frekuensi berapa hertz? MAT 633. MAT 633. Maksudnya apa? Coba cari. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dikatakan terlebih dahulu carilah apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Harus mencocokkan dengan frekuensi MAT 633. Barulah bisa berkomunikasi. Nah, tadi pendeta bilang harus cocokkan frekuensi, dan frekuensi Allah itu adalah di MAT 633. Ya, betul. Nah, jadi Matius 6 ayat 33 ini ayat yang sangat familiar di telinga jemaat kudus. Nah, untuk menjelaskan pentingnya memiliki gelombang yang sama atau frekuensi yang sama. Tapi pendeta, apa yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah di sini? Kerajaan Allah artinya pemerintahan yang dipimpin oleh Allah. Coba buka Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Selanjutnya ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Amin. Selama 3 tahun pelayanan umum Yesus, kerajaan Allah berada di tengah para murid, kan? Yaitu kerajaan diperintah oleh Yesus yang bersama dengan para murid. Dan setelah bangkit dan naik ke surga, Yesus mengirim Roh Kudus yang menggantikan melakukan pekerjaannya. Di hari ini pun saya harap lewat Roh Kudus saudara-saudara tinggal di dalam kedaulatan Bapa. Tidak boleh melepaskan pemerintahannya dan harus tinggal di dalamnya. Pendeta tadi bicara tentang mencari kerajaan Allah. Bagaimana dengan hal kebenaran di ayat ini? Apa maksudnya? Ya, kebenaran di sini menunjuk pada righteousness. Dalam bahasa Yunani dikayoshune, bahasa Ibrani tzedek. Secara umum, saat dikatakan kebenaran artinya benar dan adil, kan? Contoh, seorang hakim dalam pengadilan mengadili dengan sangat adil. Maka orang menyebut orang tersebut hakim yang benar. Tapi kebenaran yang Tuhan katakan maksudnya harus melihat dari sudut pandang Allah. Kebenaran menurut pandangan Allah didefinisikan seperti ini. Kondisi manusia yang pikiran dan perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau begitu, bukan mencocokkan frekuensi Allah dengan frekuensi kita. Jadi sebaliknya, mencocokkan frekuensi kita dengan frekuensi Allah. Ketika sudah demikian, barulah komunikasi, yaitu doa dimulai. Dibandingkan kecemasanku, penderitaanku, topik doaku yang mendesak, apa yang terlebih dahulu? Yang utama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terakhir, pendeta. Apakah ada batasan dalam komunikasi dengan Allah ini? Tidak ada. Isi pesannya apa saja yang kamu kehendaki. Coba buka ya, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Yun atas penjelasannya mengenai doa dan hubungannya dengan bergaul dengan Allah. Saudara, di medan perang rohani ini, jika tanpa doa, kita tidak bisa mengelak untuk kalah. Mari selalu memeriksa posisi dan frekuensi kita ketika berkomunikasi dengan Allah dalam doa. Bila saudara menerima kasih karunia Tuhan lewat tayangan hari ini, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan membahasnya di kesempatan lainnya. Sampai bertemu dalam Tanya Jawab Alkitab GPBC Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.